Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri, Nur Azizah, kemudian ada Erlangga Agung, kemudian Muhammad Abdi Maulana, Muhammad Randi Rahmatullah, Fian Ari Mahardika Putra, Ahmad Gunadi Nugraha, dan Muhammad Ada Siswanto. Kali ini kami akan membahas mengenai host-based IDPS. Yang pertama yang mau dibahas itu apa pengertian dari IDPS? IDPS. Apa? Ya silakan. Ya silahkan. Yang pertama Ahmad Gunadi Nugraha. Rasanya. Astagfirullah. Oh ini, yang saya dapat itu IDPS itu adalah sebuah sistem yang melakukan pengawasan terhadap traffic jaringan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang mencurigakan di dalam sebuah sistem jaringan. Itu IDPS yang didapat. Kalau Fian Ari Mahardika, apa itu? pengertian dari IDPS. Ini pengertian dari IDPS tuh dalam bentuk apa sih ini? Berupa software pendeteksi agen yang terinstal pada host dan dalam bentuk alat yang menjalankan software pendeteksi atau agen. Ya silakan. IDPS adalah peralatan keamanan yang kompleks yang menggunakan berbagai jenis teknologi pendeteksi untuk menemukan program-program jahat yang masuk ke dalam jaringan. Sekian dari saya. Oke, siapa lagi? Saya. Ya, silakan. IDPS adalah proses pemantauan peristiwa yang terjadi dalam sistem komputer atau jaringan dan menganalisis tanda-tanda insiden yang mungkin terjadi seperti pelanggaran ataupun ancaman pelanggaran pada sistem komputer dan jaringan. Terima kasih. Lanjut, siapa lagi? Lagi. Ya, silahkan. Menurut saya, IDPS adalah peralatan keamanan yang kompleks yang menggunakan berbagai jenis teknologi pendeteksi untuk menemukan program-program jahat yang masuk ke dalam jaringan yang dihentikan sebelum bom, trojan, virus, atau program jahat lainnya dapat merusak sistem. Itu menurut saya. Siapa belum? Saya. Ya. Abdi. Menurut saya, IDPS adalah proses memantau peristiwa yang terjadi dalam sistem komputer atau jaringan dan menganalisis tanda-tanda insiden yang mungkin terjadi seperti pelanggaran atau ancaman pelanggaran pada sistem komputer dan jaringan. IDPS itu merupakan salah satu pilihan untuk peningkatan keamanan jaringan dalam sebuah jaringan baik dari intranet maupun internet. Nah, IDPS itu digunakan sebagai salah satu solusi untuk membantu administrator dalam memantau atau menganalisa paket-paket berbahaya yang terdapat dalam sebuah jaringan. Menurut kalian, apa fungsi penerapan dari IDPS itu sendiri? Fungsi dari IDPS. Silahkan. Ya. Nah, kalau menurut saya fungsinya itu yang pertama itu mencegah serangan atau gangguan dalam jaringan. Yang kedua, memberitahu administrator jaringan tentang adanya gangguan keamanan. Yang ketiga, melaksanakan peraturan. Yang keempat, menggalakkan kebijakan keamanan jaringan. Yang kelima, membatasi chatting atau IM dan video streaming non-bisnis. Ya, kalau saya itu yang pertama mencegah serangan dan gangguan dalam jaringan. Yang kedua, memberitahukan atau menotifikasikan administrator jaringan tentang adanya kegangguan keamanan. Yang ketiga, untuk melaksanakan peraturan. Yang terakhir, untuk memperbijakan dalam keamanan jaringan. Oke, yang lain. Kalau saya, fungsinya itu IDPS untuk merespon terhadap trafik yang tidak normal atau anomali. Yang kedua itu memblokir user atau alamat IP. Gitu.
Menurut saya, IDPS itu diterapkan karena mampu mendeteksi penyusup atau paket-paket berbahaya dalam jaringan dan memberikan laporan berupa log kepada administrator tentang aktivitas dan kondisi jaringan secara real-time sekaligus. Kemudian melakukan drop paket terhadap penyusup tersebut, sehingga segera dapat diambil tindakan terhadap gangguan atau serangan yang terjadi. Ya, silakan. Penerapan IDPS itu digunakan sebagai sistem pendeteksi serangan jaringan dengan penegangan dengan cara pemblokiran terhadap penyerang. Kayaknya penerapannya itu kayak sistem pemantauan. Kayak sistem pendeteksi siapa saja yang masuk ke dalam anunya. Siapa saja yang masuk dalam jaringannya. Dan sebagai host. Mantap. Ya, itu intinya. Tambahan lagi menghemat biaya. Jika terjadinya kelumpuhan sistem, kita dapat mengkalkulasi total biaya kerusakannya, teknisinya untuk melakukan pelurusan meluar secara manual. Maka dari itu, ya kalau ada penerapan sistem IDPS, kita dapat terbantu. Ada yang dapat komponen-komponen IDPS? Ada saya. Coba jelaskan. Ada. Mana itu? Oke, komponen utama base IDPS berupa software pendeteksi atau agen yang terinstal pada host dan dalam bentuk alat yang menjadikan software pendeteksi. Alat tersebut diletakkan di depan host pada jaringan. Satu agen mengawasi hanya satu spesifik, misalnya web server atau database server. Setiap agen didesain khusus untuk melindungi salah satu hal berikut. Yang pertama, yaitu server, yaitu pemantauan meliputi OS dan aplikasi pada server. Yang kedua, client host atau berupa desktop atau laptop. Pemantauan meliputi OS dan aplikasi atau misalkan email client dan web browser yang terinstal di host. Yang ketiga, layanan aplikasi, yaitu contoh layanan tersebut berupa web server, program, dan database server program. Sekian dari saya. Komponen arsitektur. Ada juga arsitektur jaringannya, yaitu agen dipasang pada host yang tersambung pada jaringan suatu organisasi. Oleh karena itu, agen pada umumnya berkomunikasi melalui jaringan tersebut daripada menggunakan jaringan yang terpisah. Produk host-based IDPS yang dijual umumnya melakukan enkripsi terhadap komunikasi tersebut. Itu kalau arsitektur jaringannya. Ada efektivitas dari IDPS. IDPS itu sangat bergantung pada kemampuan sistem dalam mengenali serangan atau keanehan data dalam jaringan. Metode penerapan IDPS agar dapat mengendalikan serangan, contohnya yang pertama yaitu pendeteksian berbasis signature, yaitu mendeteksi dengan melakukan perbandingan paket data yang diterima dengan daftar signature yang tersimpan di database untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya serangan. Model ini bergantung pada kelengkapan database yang telah dimiliki. Yang kedua yaitu deteksi berbasiskan keanehan, yaitu mendeteksi dengan cara membandingkan aktivitas jaringan normal dengan yang terjadi saat itu untuk mengenali keanehan apa yang terjadi. Nah, profil jaringan normal disimpan dalam database yang diambil dengan cara melakukan uji coba atau simulasi aktivitas jaringan selama beberapa waktu. Efektivitas kerja, model ini sangat bergantung pada keakuratan profil yang dibuat. Yang terakhir yaitu deteksi berbasis protokol, yaitu mendeteksi dengan cara memeriksa paket data yang ada melalui jaringan dan membandingkannya dengan profil protokol jaringan yang telah didefinisikan sebelumnya. Model ini memerlukan komputer dengan kemampuan yang tinggi karena harus memeriksa seluruh paket data yang melewati IDPS. Rancangan IDPS. Belum. Tolong Abdi membawakan rancangan IDPS. Adapun perencanaan IDPS yang digunakan penerbitan ini adalah pada software bahkan menjadi software IDPS yang memiliki
telah melakukan prevention terhadap jaringan yang dapat melakukan pengujian yang melakukan oleh scanning. Golongan IDPS, adakah? Belum. Belum. Oke, ini. IDPS untuk jaringan, yaitu biasanya diletakkan di perbatasan antar jaringan internal dan jaringan eksternal. Yang kedua, IDPS untuk jaringan wireless. Yang ketiga, IDPS untuk menganalisa perilaku jaringan, yaitu untuk memonitor ancaman seperti DOS atau Denial of Service atau WOM. Yang keempat itu IDPS untuk host. Biasanya digunakan untuk memonitor server. Host-based IDPS memonitor karakteristik dan peristiwa yang terjadi pada host. Pemonitoran tersebut untuk mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan. Host-based IDPS melakukan pemeriksaan terhadap lalu lintas jaringan terhadap host, sistem log, proses yang sedang berjalan, file, modifikasi file, serta perubahan pengaturan sistem dan aplikasi. Komponen utama host-based IDPS. Host-based IDPS berupa software pendeteksi yang terinstal pada host dan dalam bentuk alat yang menjalankan software pendeteksi. Alat tersebut diletakkan di depan host pada jaringan. Satu agen mengawasi hanya satu aplikasi spesifik, misalnya web server atau database server. Setiap agen didesain khusus untuk melindungi hal-hal berikut. Pertama, server. Pemantauan meliputi SO dan aplikasi pada server. 2. Client host. Pemantauan meliputi SO dan aplikasi yang terinstal di host. 3. Layanan aplikasi, yaitu contoh layanannya berupa web server program dan database server program. Arsitektur jaringan, agen dipasang pada host yang tersambung pada jaringan suatu organisasi. Oleh karena itu, agen pada umumnya berkomunikasi melalui jaringan tersebut daripada menggunakan jaringan yang terpisah. Produk host based IDPS yang dijual umumnya melakukan enkripsi terhadap komunikasi tersebut. Lokasi software pendeteksi atau agen. Dalam host-based IDPS, agen paling sering dipasang pada host yang sangat rawan. Hal tersebut misalnya server yang dapat diakses oleh publik dan server memiliki informasi penting. Host-based IDPS digunakan untuk mengawasi aktivitas yang tidak bisa dilakukan IDPS lain. Pengawasan tersebut misalnya dilakukan terhadap komunikasi terenkripsi pada jaringan. Host merupakan endpoint komunikasi sehingga dapat melakukan deskripsi. Kedua, pemilihan tempat pemasangan agen. 1. Biaya pemasangan, perawatan, dan pengawasan. 2. SO dan aplikasi yang dapat didukung agen. 3. Tingkat kepentingan data dan layanan pada host. 4. Kemampuan infrastruktur mendukung agen. Yang kelima, ketersediaan bandwidth jaringan untuk mengirim data peringatan dari agen ke server pusat serta pembaruan perangkat lunak dan kebijakan dari server pusat ke agen. Nah, kemudian arsitektur dari host. Untuk menyediakan kemampuan pencegahan, kebanyakan agen dari IDPS merubah arsitektur internal host. Hal ini dilakukan misalnya dalam penggunaan SIM. SIM adalah suatu layar yang diletakkan di antara layar-layar kode program. SIM ini dapat melakukan analisa data antar layar tersebut dan menentukan apakah hal tersebut apakah hal tersebut diperoleh atau ditolak. Kemudian selain di atas, ada juga agent host-based IDPS yang tidak berubah arsitektur internal host. Agent melakukan pemantauan tanpa menggunakan SIM. Sebagai gantinya, mereka menggunakan jejak dan aktivitas instruksi, misalnya catatan log dan perubahan file. Namun, metode ini tidak efektif mendeteksi ancaman dibandingkan dengan metode sebelumnya. Capability. A. Logging capability. Agen melakukan pencatatan terhadap kejadian yang terdeteksi. Data ini digunakan untuk mengecek validitas sinyal peringatan, menghubungkan kejadian antara host-based IPS dan sumber log yang lain. Jenis data yang biasanya dicatat adalah 1. Timestamp, 2. Kejadian atau jenis sinyal peringatan, 3. Tingkat prioritas, serangan, dampak, dan kepercayaan,
4. Aksi pencegahan yang dilakukan bila ada. Detection capabilities. Yaitu B. Teknik yang digunakan merupakan kombinasi dari 1. Teknik pendeteksi berdasarkan signature serangan yang pernah terjadi. 2. Teknik pendeteksian berdasarkan kejanggalan. Digunakan untuk mendeteksi serangan yang belum pernah terjadi. C. Aspek yang berkaitan dengan kemampuan pendeteksi host based IDPS. Yang pertama, jenis kejadian yang terdeteksi. 2. Akurasi pendeteksian. 3. Penyetelan dan kustomisasi. 4. Keterbatasan teknologi. C. Prevention kapabilitas. Kemampuan pencegahan instruksi beragam tergantung teknik pendeteksian yang digunakan. Misalnya, analisis kode dengan teknik ini dapat dicegah dengan sequencian berupa malware dan unauthorized application. Baiklah, demikian penjelasan dan diskusi mengenai host-based IDPS dari kelompok 4. Terima kasih telah menonton, semoga dapat menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.